Shalom adik-adik sekalian, kita hari ini akan bersekolah minggu. Sudah siap semuanya? Ya adik-adik sekalian, di hari ini di awal sekolah minggu kita, ingin kita bersama-sama memulai sekolah minggu kita dengan sebuah pujian yang meninggikan Tuhan kita. Ya, sebab Tuhan sudah memberikan hari yang baru, kita mau memberikan segala kemuliaan, segala pujian bagi Tuhan kita. Lalu saya mengajak kita menaikkan satu pujian yang berjudul Glory Haleluya. Dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih, ku yakin izinkan kita boleh hadir di sekolah minggu di tempat kita masing-masing. Biarlah kita boleh datang dengan hati yang penuh untuk memuji, memuliakan Tuhan kita. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ucapkan selamat pagi.
Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Lause Bobi akan pimpin di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang di tempat tinggal kami masing-masing. Kami mau datang beribadah. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dalam ibadah kami di sekolah minggu hari ini. Pimpinlah kami ketika kami memuji Tuhan, pimpin juga Lause yang memimpin. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, waktu adik-adik pagi ini, hari ini bersekolah minggu, Lause rasa setiap kita mungkin punya perasaan yang bermacam-macam. Mungkin ada yang ikut sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Atau mungkin juga ada yang hari ini datang bersekolah minggu dengan terpaksa karena disuruh sama orang tua. Atau mungkin saat ini ada yang sedang sedih, mungkin sedang sakit, ya, atau mungkin ada yang keluarganya sedang sakit, atau mungkin ada yang sudah mulai kesal dan bosan karena masih harus di rumah terus dan keadaan sekarang masih ada corona di mana-mana. Nah adik-adik, memang banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat kita marah, sedih, dan merasakan berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi adik-adik, hari ini Lause ingin mengajak kita lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini. Lause ingin mengajak kita untuk ingat bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat banyak hal di sekitar kita yang tidak menyenangkan, ada kasih Tuhan Yesus yang paling indah. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, menjaga kita, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Lause ingin mengajak kita untuk bisa terus bersuka cita. Sedih boleh datang tapi nggak lama-lama. Kesel boleh datang tapi nggak lama-lama. Sebab ada kasih Tuhan Yesus yang manis dan indah. Nah, oleh karena adik-adik, kalau saya ngajak kita semua bangkit berdiri, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita, menggunakan gerakan sederhana yang akan Lause tunjukkan. Semua siap-siap ikutin gerakan Lause ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari semesta. Oh oh oh, sungguh indah. Betul ya, kasih Yesus sungguh indah. Karena lagunya pendek dan gayanya gampang, Lause ingin ajak kita sekali lagi menyanyikan pujian ini. Tapi tadi kan pakai bahasa Indonesia nih. Sekarang Lause mau ajak kita menyanyikan lagu ini dalam lirik bahasa Inggris dan kita lebih semangat ya. Kita mau mengatakan kasih Yesus itu adalah kasih yang wonderful ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan versi bahasa Inggrisnya pakai gerakan yang sama. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, 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 wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, 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 wonderful love.
love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, 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 wonderful love, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, 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 wonderful love. Nah, adik-adik silakan duduk. Nah, ya adik-adik, betul bahwa di dalam hidup kita ada kasih Tuhan yang manis dan indah. Kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lau Sebubi mau mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan sebuah pujian yang kembali mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang mengasihi aku, ada Tuhan yang peduli kepada aku, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus mengasihi aku. Mari adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini untuk menjadi doa kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Benar ya adik-adik, Tuhan kita satu-satunya, tidak pernah meninggalkan kita dan selalu pedulikan kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Mari adik-adik sekalian, kita sama-sama dengan sikap duduk yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lau Sebubi akan memimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji-Mu dan sekarang kami boleh punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa tetap berkonsentrasi dan kami boleh belajar dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik sekalian, kalau adik-adik melihat Lause Bobby sekarang sudah memakai satu kostum yang berbeda nih dari biasanya. Kalau adik-adik lihat, biasanya orang yang pekerjaannya apa sih yang pakai kostum seperti ini, pakai jas warna putih seperti ini, biasanya orang yang profesi atau pekerjaan apa? Saya yakin pasti banyak yang tahu ya. Yang pakai jubah seperti ini ya kebanyakan dokter ya. Dokter-dokter bekerja menggunakan jas putih seperti ini. Nah, adik-adik, kenapa sih Lause Bobby pakai seragam seperti dokter, seperti ilmuwan? Nah, adik-adik, karena kan kita tahu ya di masa sekarang ketika corona di mana-mana ya, profesi seorang dokter, para ilmuwan, mereka itu menjadi orang-orang yang sangat penting ya. Mereka sangat dibutuhkan untuk bisa mengobati orang yang sakit, bahkan untuk bisa menemukan obat, untuk bisa menangkal, untuk bisa mengalahkan virus corona yang sedang menakutkan di dunia kita saat ini. Nah, adik-adik, di saat-saat seperti ini dokter-dokter, para perawat ya, mereka yang bekerja di dunia kesehatan itu sangat sibuk. Mereka berusaha melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk bisa merawat pasien, apalagi di kondisi saat ini ketika ada wabah penyakit yang melanda hampir seluruh dunia. Nah, adik-adik sekalian, tadi kan Lause sudah bilang kalau pekerjaan dokter itu saat ini menjadi sangat penting ya, karena ada virus, ada wabah corona ini. Tapi adik-adik, kalau dipikir-pikir, pekerjaan dokter itu sangat penting, tapi apakah cuma pekerjaan dokter yang paling penting, yang paling berharga di dunia ini? Tentu tidak ya adik-adik. Bukan hanya pekerjaan dokter yang paling hebat ya. Semua orang dari berbagai bidang, dari berbagai pekerjaan, semua punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau dokter, mereka melayani di dunia kesehatan. Mereka sudah belajar susah payah, maka mereka saat ini melayani sebagai dokter untuk masyarakat. Sementara untuk pekerjaan-pekerjaan lain, mereka juga penting lewat bidang mereka masing-masing. Ya, kalau kita pikir-pikir, guru-guru, mereka juga pekerjaan yang penting. Mereka sudah belajar dan kini tugas mereka adalah untuk mengajar. Lalu kalau kita lihat lagi, para penyanyi, para penyanyi mereka orang-orang yang punya bakat. Mereka sudah berlatih, mereka sudah belajar membuat lagu, ya. Mereka menjalankan tugas mereka, menghibur orang banyak. Atau kalau kita pikir-pikir lagi, banyak orang-orang di dunia pekerjaan lain, misalkan petani. Mereka pekerjaannya mungkin jauh dari kita ya. Kita di tengah kota Medan nggak ada sawah, kita jarang lihat petani. Tapi adik-adik, sekalipun mereka jauh dari kita, nggak terlihat di sekitar kita, tapi mereka juga adalah orang-orang yang penting. Mereka orang-orang yang berusaha mengerjakan ladang, mereka membuat sawah, menumbuhkan padi, sehingga di negara kita bisa ada persediaan makanan yang cukup. Tanpa mereka yang jago menanam, yang jago memelihara tanaman, mana bisa tersedia makanan yang cukup untuk negara kita yang luas ini, ya. Dan gak semua orang bisa mengerjakan tugas mereka. Betul tidak? Bahkan adik-adik, seringkali pekerjaan yang kita anggap kotor, jorok sekalipun, sesungguhnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang penting dan bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya, kalau kita lihat di tepi jalan ada petugas kebersihan. Mereka yang suka menyapu jalan, mereka yang membersihkan got. Kalau kita lihat mereka, kotor, mereka keringatan ya, mereka berdebu, sudah kena lumpur sepatunya, celananya. Nah, adik-adik, mungkin di mata kita pekerjaan mereka
tidak bersih, ya, jorok. Tapi sesungguhnya adik-adik, mereka juga adalah orang-orang yang punya tugas penting. Mereka menjalankan tugas mereka dan memberi manfaat untuk masyarakat. Coba, tidak semua orang bisa menjaga kebersihan. Kalau kita lihat di jalan tuh gampang banget ya, orang buka jendela, belum buang sampah. Dan adik-adik, berkat jasa mereka, makanya kota kita bisa tetap bersih. Ya, sampah-sampah itu bisa disapu, nggak masuk got, ya. Kalau enggak, tanpa pekerjaan-pekerjaan itu, tanpa mereka yang menjadi petugas kebersihan, waduh, satu kota bisa berantakan dan kotor sekali. Ya, kalau setiap orang cuma mau pekerjaan yang bersih-bersih, nggak mau tuh pekerjaan yang di tepian jalan, waduh, ya, tidak akan seimbang. Sebab kita perlu masing-masing orang dengan kemampuannya masing-masing untuk melayani di bidangnya masing-masing. Nah, adik-adik, dan hari ini cerita Lause dari firman Tuhan mau menunjukkan sama kita, ada satu orang murid Tuhan Yesus yang juga menggunakan berkat karunia yang dia miliki. Ya, setiap orang punya karunia masing-masing, seperti Lause bilang tadi, punya kemampuan dan posisi pekerjaan yang masing-masing, dan itu bermanfaat untuk sesama. Dan kali ini juga di cerita firman Tuhan kita, adik-adik juga boleh buka di Alkitab dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10. Ada satu orang murid Tuhan Yesus yang mau kita sama-sama pelajari hari ini. Bagaimana sih dia melayani sesama? Apa yang dilakukan? Emang dia punya karunia atau bakat apa? Ya, nah adik-adik, yuk kita sama-sama lihat ya, sambil buka Alkitabnya supaya bisa ingat, juga boleh sambil dengar pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Rasul 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik sekalian, dari firman Tuhan kita hari ini kita melihat ya, Petrus ya, hari itu dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh dan kemudian bekerja sebagai pengemis. Nah, adik-adik sekalian, coba bayangkan kalau adik-adik ada di posisinya Bapak Petrus, ketemu dengan seorang yang lumpuh dan bekerja sebagai pengemis. Kalau adik-adik ketemu orang seperti itu dan adik-adik mau menolong,
yang akan adik-adik lakukan? Kira-kira apa sih yang si bapak pengemis itu butuhkan? Kalau kita dengar dari pekerjaannya saja, pengemis pasti yang dibutuhkan adalah uang. Ya, mereka cuma butuh uang supaya mereka bisa hidup, bisa makan. Ya, mereka bisa kamu beli apa, ya, beli obat atau untuk beli berbagai kebutuhan mereka. Tapi adik-adik, kita lihat tadi di bacaan tadi, waktu Bapak Petrus dan temannya ketemu dengan pengemis ini, ya, kemudian Bapak Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya adik-adik, Bapak Petrus itu bukan orang yang kaya raya, dia tidak punya uang. Kalau begitu kan pengemis ini perlunya uang. Bapak Petrus tidak punya uang, bukan orang yang kaya raya. Lalu kalau gitu Bapak Petrus tidak usah tolong dong, ya enggak? Kan ini perlunya uang, saya nggak punya uang, ya sudah saya nggak usah tolong, saya pergi saja. Apa seperti itu Bapak Petrus? Oh, ternyata tidak adik-adik. Ya, Bapak Petrus memang tidak punya apa yang sedang Bapak pengemis itu minta. Bapak pengemis itu minta sedekah, minta uang. Bapak Petrus tidak punya, tapi bukan berarti Bapak Petrus kemudian tidak, ketika hatinya mau menolong, kemudian dia, ya sudah, aku nggak mau tolong, aku nggak bisa tolong juga. Tapi adik-adik, Bapak Petrus menolong Bapak ini dengan apa yang dia punya. Kalau kita lihat tadi, memang Bapak Petrus ternyata punya sesuatu yang lebih luar biasa. Ya, kita lihat memang Bapak Petrus itu diberikan satu anugerah, satu karunia, yaitu kemampuan untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Tapi adik-adik, lebih daripada itu, Bapak Petrus bukan cuma sekedar memberikan kesembuhan, tetapi Bapak Petrus itu membagikan kabar Injil. Dia membagikan keselamatan yang dia punya. Bapak Petrus bisa menyembuhkan bukan karena Bapak Petrus itu kuat, hebat, sakti, ya, punya kemampuan magic. Enggak adik-adik. Kita lihat bukan tadi di bacaan Alkitab kita, Bapak Petrus justru mengatakan demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang karena Tuhan. Tuhan yang memakai Bapak Petrus untuk bisa menjadi saluran berkat. Tuhan mau memakai Bapak Petrus untuk bisa mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan. Ya, Bapak Petrus tidak Tuhan percayakan uang yang banyak. Bapak Petrus bukan orang kaya raya konglomerat yang bisa bagi-bagi uang. Tapi Tuhan memberikan Bapak Petrus anugerah spesial, yaitu kemampuan untuk bisa mengadakan mujizat kesembuhan. Dan Bapak Petrus tetap memakai itu, sekalipun orang lain mungkin merasa akan aku perlunya uang. Tapi Bapak Petrus, dia tahu apa yang bisa dia lakukan untuk bisa menolong sesamanya, sekalipun dia tidak punya harta yang banyak yang bisa dia bagi-bagi sesuka hati. Tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia melakukannya, dan dia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, apa sih yang mau kita sama-sama belajar hari ini? Adik-adik, kalau ingin kita belajar dari Bapak Petrus bahwa seperti yang tadi Lause bilang di awal, semua orang dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap bakatnya punya kontribusi masing-masing, punya peran masing-masing di dunia ini. Sekecil apapun di mata manusia, ya, seremeh apapun kata orang, sesungguhnya semua orang itu saling membutuhkan. Dan setiap kita, sekalipun kita pikir, aku nggak pintar, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, tunggu dulu, ya. Kita lihat Bapak Petrus. Bapak Petrus juga, dia mungkin bisa saja bilang, aku nggak punya uang, Tuhan kenapa sih nggak kasih aku uang yang banyak, kan kalau aku punya uang banyak aku bisa tolong orang. Bapak Petrus tidak mengeluh sama Tuhan, tidak bilang, kok aku nggak dikasih uang banyak supaya aku bisa tolong orang.
Tidak. Tetapi Bapak Petrus, dia belajar menyadari apa yang sudah Tuhan titipkan sama dia. Wah, Tuhan berikan dia karunia untuk mengadakan mujizat dan kemampuan untuk mengabarkan Injil. Oleh karena itu dia melakukan apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Nah, begitupun juga dengan kita adik-adik. Setiap kita, meskipun kita merasa kita masih anak-anak, setiap kita mungkin punya bakat, tapi gak sehebat orang lain. Aku masih kecil, aku bukan yang paling pintar. Adik-adik, bagaimanapun kita, ya, seperti apapun kita saat ini, adik-adik, kalau saya ingin memberitahu kepada setiap kita bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan dan setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi seperti Bapak Petrus, yaitu untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Bapak Petrus dikasih karunia bukan supaya dia sombong dan leha-leha senang-senang, tidak. Tuhan memberikan karunia kepada Bapak Petrus supaya dia bisa melayani sesama. Begitupun juga kita. Kalau Tuhan berikan kita kepintaran, mungkin Tuhan ingin supaya kita bisa memberkati teman kita yang mungkin susah belajar. Atau mungkin kalau kita punya talenta menyanyi, mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menjadi berkat, membawa sukacita, menghibur orang lain. Atau mungkin Tuhan kasih kita talenta bermain musik. Mungkin Tuhan ingin pakai kita untuk bisa melayani di gereja. Atau coba adik-adik lihat ke diri masing-masing. Tuhan berikan adik-adik kemampuan, bakat, talenta apa. Dan adik-adik coba renungkan dan pikirkan. Tuhan mau aku jadi apa ya? Tuhan ingin aku melayani dia lewat cara apa ya? Ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bisa jadi dokter. Dengan menjadi dokter, mereka juga tetap bisa memuliakan Tuhan. Dengan menjadi guru, dengan menjadi petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, semua pekerjaan itu bisa menolong masyarakat, dan ketika kita lakukan itu dengan sepenuh hati, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Maka adik-adik, kalau saya ingin kita terus ingat, apapun, bagaimanapun kita saat ini, dan apapun cita-cita kita nanti, adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan ingin kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Maka adik-adik, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita kembangkan bakat kita dengan sungguh-sungguh supaya bisa bermanfaat bagi sesama. Supaya berkat, bakat kita, karunia kita bisa kita pakai untuk melayani dan menolong sesama kita sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Seperti yang terjadi pada Bapak Petrus, ya, Bapak Petrus menyembuhkan orang, Bapak Petrus jadi punya kesempatan untuk bisa mengabarkan Injil. Waktu semua orang terkagum-kagum, Bapak Petrus pakai kesempatan itu untuk menceritakan Tuhan Yesus. Begitupun juga kita, ya, mari kita belajar ya untuk berpikir dan memakai apa yang kita punya untuk bisa melayani sesama dan terlebih untuk bisa memuliakan dan mengabarkan Injil. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Ikutilah sebelum berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kepercayaan untuk bisa menjadi saluran berkat. Tuhan tolong supaya kami bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau menjalankan tugas kami sebagai saluran kasih dari Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik sekalian, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, yang kembali mengingatkan kita kalau kita mau Tuhan pakai ya untuk menjadi saluran berkat. Ya, Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menebar kasih Tuhan.
Tuhan sudah mengasihi kita, ya, Tuhan sudah mencintai kita. Biarlah cinta Tuhan itu bukan kita simpan sendiri, tetapi kita mau membagikannya. Tuhan sudah sayang kita, selanjutnya kita mau sayang sama orang, ya. Tuhan sudah peduli kita mau peduli kepada orang lain. Oleh karena itu adik-adik, untuk pujian penutup ini langsung ingin mengajak kita untuk bersama-sama dengan sungguh menaikkan satu pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Mari adik-adik kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita katakan Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Betul ya adik-adik, biarlah dimanapun kita berada, apapun kita lakukan, kita memancarkan sinar kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini baik yang kedua ya. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kalau serindu ya, lewat pujian ini kita bisa terus ingat panggilan Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi pancaran kasih Tuhan. Sekali lagi, kita dengan sungguh kita katakan, aku mau bersinar untuk Tuhan. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Baiklah adik-adik, sebelum kita sama-sama melihat kreativitas apa sih hari ini yang mau kita buat, kita lihat dulu yuk kiriman foto teman-teman kita minggu lalu.
Nah, adik-adik, yuk saat ini Lause ingin mengajak kita untuk kembali membuka paket aktivitas anak kita. Dan saat ini kita sudah sampai di amplop nomor 5 ya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama lihat ya, amplop nomor 5 dibuka pada hari Minggu tanggal 18 April. Di dalam amplop ini ada aktivitas kita. Hari ini kita akan buat apa ya? Yuk langsung saja kita buka. Nah, adik-adik sekalian, di dalam amplop kita sudah ada 2 benda ini. Karton bentuk hati dengan 2 lembar Hansaplas. Dan selain itu Lause juga ingin minta adik-adik bisa siapkan spidol atau pensil warna untuk menulis. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi saluran kasih Allah. Ya, firman Tuhan mau mengajak kita untuk bisa menjadi berkat, membagikan kasih bagi semua orang. Nah, oleh karena itu hari ini Lause ingin mengajak kita untuk membuat sebuah kartu yang menarik. Hari ini kita belajar dari Petrus yang Tuhan pakai untuk bisa memberikan karunia kesembuhan, ya, bisa menyembuhkan sesamanya. Nah, adik-adik, kali ini Lause yang mengajak kita untuk membuat kartu hati ini. Dan dengan 2 buah Hansaplas ini Lause ingin mengajak kita untuk membuat tanda salib di tengah-tengah gambar hati ini. Jadi adik-adik, pertama silakan adik-adik buka Hansaplasnya. Yang pertama adik-adik tempelkan dengan posisi berdiri pas di tengah-tengah. Ya, lalu yang satu lagi adik-adik tempel dengan posisi tidur agak atas ya, sehingga membentuk tanda salib. Ini ditempel seperti ini. Nah, jadi membentuk hati dengan ada tanda salib di tengah. Kemudian Lause ingin mengajak kita untuk menulis di bagian yang kosong, di bagian mana saja adik-adik suka, yaitu tulisan "Aku mau menjadi saluran kasih". Ya, kita tulis "Aku". Adik-adik boleh hias, ya. Aku mau menjadi saluran kasih. Nah, adik-adik, jadi biarlah dari kartu sederhana ini Lause Bobby ingin kita bisa ingat bahwa inilah panggilan hidup kita, ya, untuk menjadi saluran kasih, dan kita harus menjadi orang-orang yang bisa memberikan kesembuhan pada hati orang-orang di sekitar kita. Bukan melukai, ya, tetapi justru seperti plester yang menolong penyembuhan, ya, yang memberikan kelegaan pada luka. Begitupun juga kehadiran kita. Biarlah kehadiran kita bisa menjadi pancaran kasih Tuhan yang memulihkan hati sesama kita, bukan menyakiti sesama kita. Oke adik-adik, jadi Lause berharap dari aktivitas sederhana hari ini boleh menolong kita untuk mengingat bahwa aku mau menjadi saluran kasih. Itu adalah panggilan hidup kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, selain ini ada satu pengumuman, adik-adik boleh simak dengan baik-baik ya. Adik-adik dan para orang tua sekolah minggu sekalian, pada hari Minggu 9 Mei mendatang adalah peringatan Parents Day atau Hari Orang Tua. Sekalipun sekarang kita belum bisa berkumpul di gereja, tetapi kita akan tetap bersama memberikan hadiah spesial bagi para orang tua di GKY Medan. Bagaimana caranya? Kali ini kita semua akan bersama membuat video spesial ucapan selamat Hari Orang Tua. Lause berharap adik-adik bisa ikut ambil bagian di dalam video ini. Caranya,
Adik-adik bisa meminta orang tua untuk merekam video adik-adik mengucapkan ucapan selamat hari orang tua dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Adik-adik bisa memilih mau menyampaikan ucapan ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin. Ini adalah kalimat yang dapat adik-adik ucapkan di dalam video. Untuk Papa dan Mama, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kami mengasihimu. Selamat Hari Orang Tua. Dear Father and Mother, thank you for all your love for us. We love you. Happy Parents Day. 敬爱的爸爸妈妈，谢谢您给予我们的爱护，我们爱您。双亲节快乐。 Bagi para orang tua dapat merekam video tersebut dalam posisi landscape dan mengirimkannya kepada WhatsApp Lause Bobby atau kepada email berikut. Video paling lambat dikirimkan tanggal 2 Mei 2021. Yuk, kita semua ikut ambil bagian ya di video spesial ucapan Selamat Hari Orang Tua tahun ini. Nah, oke adik-adik, sampai di sini ya sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Lause hari ini. Semoga adik-adik bisa menikmati hari Minggu adik-adik bersama dengan Tuhan dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.